Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Qayyum, kelas pendidikan fisika A17. Nah, tugas ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah PLP 1. Nah, adapun PPT yang berjudul kegiatan-kegiatan di sekolah itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kegiatan seremonial formal, ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, kemudian praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Adapun seremonial formal itu menurut KBBI itu berarti dari kata seremonial, yaitu bersifat upacara, bersifat seremonial. Nah, sedangkan formal itu sendiri berarti resmi, sesuai dengan peraturan yang sah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seremonial formal itu merupakan bentuk upacara-upacara yang banyak berhubungan dengan negara, seperti penghormatan bendera Sangsaka, renungan, mengenang para pejuang yang telah mendahului kita. Kemudian, adapun manfaat dari seremonial formal ini yaitu untuk menumbuhkan sikap-sikap budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nah, adapun manfaat seremonial formal ini bisa dilihat di salah satu kegiatan, yaitu pada saat upacara bendera. Nah, nilai-nilai pada upacara bendera yang bisa kita petik yaitu yang pertama, nilai gotong royong dan kebersamaan. Nah, nilai gotong royong dan kebersamaan ini bisa dilihat dari kekompakan petugas pengibar bendera itu saat mengibarkan bendera. Di sini mereka menciptakan nilai-nilai kebersamaan dan saling gotong royong untuk mengibarkan sang bendera pusaka. Nah, kemudian nilai-nilai selanjutnya itu patriotisme. Nah, patriotisme ini bisa dilihat di upacara itu ketika mengheningkan cipta. Nah, di sini peserta didik akan diajak untuk menghayati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi merebut kemerdekaan. Nah, mengheningkan cipta ini itu akan memunculkan jiwa-jiwa patriotisme peserta didik. Kemudian nilai-nilai selanjutnya itu Pancasialis. Pancasialis itu bisa dilihat di upacara bendera itu saat pembacaan teks Pancasila. Ini dimaksudkan agar para peserta dapat mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dari sila pertama itu sampai ke sila kelima. Kemudian nilai-nilai selanjutnya itu nilai-nilai pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai-nilai yang di sini dilihat saat pembacaan teks pembukaan Undang-Undang 1945. Ini dimaksudkan agar peserta didik itu dapat mengingat kembali tentang dasar-dasar NKRI dan mengamalkannya. Nilai-nilai selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dan karakter bangsa. Nah, di sini bisa dilihat itu saat pembina upacara itu memberikan amanat. Di sini pembina upacara itu memberikan amanat tentunya berisi nilai-nilai pendidikan dan karakter bangsa. Ini tujuannya untuk mengingatkan dan untuk mengingatkan peserta didik dan memberikan nasihat serta mengamalkannya. Lalu, apa itu kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Nah, kurikuler ini merupakan kegiatan yang mengandung alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program pembelajaran dalam satu jenjang sekolah.
Nah, kurikuler ini itu bisa kita lihat atau contohnya itu seperti tujuan-tujuan dari pembelajaran dalam kelas. Kemudian kokurikuler ini yaitu kegiatan yang dilakukan siswa untuk memperdalam dan memahami materi pelajaran yang dipelajari di kegiatan kurikuler di dalam kelas. Nah, kokurikuler ini itu hampir mirip dengan kurikuler. Ya, di sini kokurikuler ini itu untuk menunjang apa yang didapat peserta didik di kurikuler. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan itu yang dilakukan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai, dan menerapkan lebih lanjut pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran inti dan pilihan. Nah, ekstrakurikuler ini itu juga menunjang kurikuler dan kokurikuler. Adapun ekstrakurikuler ini itu seperti organisasi-organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka, dan PMR. Praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan positif. Apa itu pembiasan? Nah, pembiasan ini merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif, menetap, dan bersifat otomatis. Ini melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Itu baik dilakukan secara bersama maupun sendiri. Nah, adapun kegiatan-kegiatan pembiasaan positif di sekolah ini itu terbagi menjadi 3. Itu kegiatan spontan, kegiatan rutin, kegiatan program. Yang mana itu kegiatan spontan? Nah, itu kegiatan spontan itu adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan waktu, tempat, dan ruang. Nah, contohnya itu seperti membiasakan mengucapkan salam, bersalaman kepada guru, membiasakan bersikap sopan santun, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang dilakukan itu secara reguler dan terus-menerus di sekolah seperti berdoa sebelum belajar, sholat duhur berjamaah, dan membersihkan kelas. Adapun kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan itu secara bertahap yang disesuaikan dengan kalender pendidikan maupun jadwal yang telah ditetapkan seperti kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan lomba mata pelajaran atau biasa olimpiade. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.